Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru ya terkait kejelasan kondisi P1 tanpa formasi, banyak gagal mengakhiri resum pendaftaran di SSC ASN 2022. Sementara untuk 127.000 ya 186 P1 itu sudah datanya dikunci dan otomatis lolos menjadi ASN ya, sisa pemberkasan saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini banyak yang mengeluh ya, P1 turun status, banyak yang zong tetap tidak bisa melanjutkan pendaftaran, meskipun juga ada yang turun status bisa menyelesaikan resum. Kemudian P1 apakah benar-benar masuk waiting list untuk tahun depan. Kemudian penuntasan 193.954 lanjut 2023. Harusnya seperti itu ya. Nah, kalau memang tidak bisa dituntaskan di tahun ini, harusnya dituntaskan di tahun depan ya. Karena masih banyak ya guru lulus PG yang belum mendapatkan penempatan ya. Masih ada ratusan ribu ya kalau tidak salah, sekitar puluhan ribu lah seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu tentunya sudah melihat semua ya, berulang kali kami sudah tampilkan di monitor bahwasanya untuk formasi P3K guru yang berhasil diajukan di tahun 2022 ini itu 319.000 ya 618, atau hanya sekitar 40,9% dari total kebutuhan formasi tahun 2022. Dan tentunya ini berdampak ya, atau ada implikasi langsung terhadap 193.000 ya. Nah, ada implikasi langsung terhadap 193.954 guru lulus passing rate tentunya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami, yang mana hanya baru ya untuk sementara ya, belum untuk sementara yang dikunci baru sekitar 127.000 ya 186 formasi untuk P1, yang mana ini sudah terdiri dari THK 2, guru honorer negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Ini yang sukses ya, aman, masuk dalam kondisi aman karena sudah mendapatkan penempatan, jadi sisa menunggu pemberkasan saja untuk diangkat menjadi ASN P3K. Sedangkan tentunya bagi yang P2 ya, itu jatah formasi yang tersedia itu sekitar 3.184. Nah, jadi bagaimana dengan P1 yang tidak mendapatkan penempatan? Masih ada satu kesempatan, yaitu Bapak Ibu turun status ya. Kemarin turun status memilih mapel jabatan lainnya, itu it's okay, aman. Tapi bagaimana ketika turun status tetapi justru tetap zong ya, keterangannya tetap tidak bisa melakukan resum, tidak bisa melanjutkan pendaftaran, atau tidak bisa mengakhiri pendaftaran di SSC ASN. Tentunya ketika hal itu terjadi, maka langkah kita di seleksi P3K guru tahun 2022 itu secara otomatis terhenti Bapak Ibu ya, karena sudah tidak bisa lagi melanjutkan proses pendaftaran, dan pendaftaran ditutup tanggal 13 November di tahun 2022. Itu yang semestinya Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, jadi sebenarnya opsi yang diberikan oleh Kemendikbudristek bagi pelamar P1 yang tidak mendapatkan penempatan itu adalah dengan cara turun status. Tetapi tidak semuanya guru lulus PG yang tidak mendapatkan penempatan itu bisa turun status Bapak Ibu ya. Hanya sebagian yang bisa, selebihnya tidak bisa. Nah, adapun yang berhasil turun status tetapi ujung-ujungnya jong atau zong, tetap tidak mendapatkan penempatan. Nah, ini yang kita butuhkan kejelasannya bagaimana ya, seperti itu. Dari berbagai artikel yang kami dapat dan dari sumber-sumber yang terpercaya, dan dari beberapa pemaparan dari Prof Nunuk juga yang kami dapatkan, di sini kita bisa ambil sedikit
kesimpulan ya, bahwasanya salah satu penyebab sehingga banyak guru lulus PG tidak bisa mendapatkan penempatan ya, karena memang tidak terdapat kebutuhan. Dalam hal ini ada kejadian yang dinamakan oversupply atau kelebihan guru honorer. Solusinya ada sekitar 11.349 Bapak Ibu ya, formasi yang berpotensi diisi untuk 55.000 guru lulus PG tanpa penempatan, tetapi itu menggunakan mapel jabatan lain, dalam hal ini turun status. Yang jadi pertanyaan, kejadian di lapangan ketika kita memilih turun status tetap tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini dikatakan untuk 41.892 guru lulus PG tanpa formasi, ini khusus yang 41.000 ya. Ini khusus yang 41.000 kita bahas dulu. Ini untuk guru lulus PG tanpa formasi. Sebenarnya Bapak Ibu ya, untuk 41.892 itu sebenarnya ada kebutuhannya. Ini sebenarnya bisa diangkat semua menjadi ASN P3K. Tapi menurut informasi dari Prof Nunuk ya, selaku PLT Dirjen GTK, beliau mengatakan bahwa Pemda memang tidak mengusulkan ya. Jadi ternyata Pemda tidak mengusulkan, sehingga otomatis tidak mendapatkan penempatan ya. Jadi untuk 41.892 nasibnya ini ada di Pemda Bapak Ibu ya. Kalau Pemda ajukan formasi, ini bisa diangkat semua Bapak Ibu ya. Seperti itu sesuai dengan linearitas yang berlaku. Ya, kemudian apa solusi ya dari Kemendikbud untuk 41.892? Dari pemaparan Prof Nunuk beberapa kali kami mengambil kesimpulan untuk sementara solusi dari Kemendikbudristek adalah mengkoordinasikan dulu dengan Pemda agar mengusulkan formasi supaya bisa langsung diangkat. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini siap diangkat saja ya, andaikan ada formasinya, karena memang alasannya adalah memang tersedia kebutuhan seperti itu. Nah, sedangkan ini yang berbeda ada 13.527 guru PG tanpa formasi. Penyebabnya karena tidak terdapat kebutuhan. Nah, karena kenapa tidak terdapat kebutuhan? Penyebab utamanya adalah ada oversupply. Kemudian Pemda memang juga tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, dan memang guru yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dengan formasi yang dilamar. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bukti realnya Bapak Ibu ya. Kami sudah lihat ya, di sini dikatakan walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara maksimal, maksudnya adalah seleksi kesesuaian ya. Nah, di sini memang sudah dikatakan ya, file yang dibagikan oleh Kemendikbud. Di sini memang sudah dikatakan ada 3 mekanisme ya, penempatan P1, seleksi kesesuaian, dan umum. Nah, penempatan P1 selesai, kemudian seleksi kesesuaian selesai, dan sudah dijalankan secara maksimal, ternyata Bapak Ibu masih akan ada. Nih di sini memang ya, di file yang di bagian Kemendikbud memang sudah dikatakan berdasarkan data valid dari Kemendikbud masih akan ada guru honorer di sekolah negeri tidak mendapatkan formasi. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Ya, itu yang pertama, tidak memenuhi syarat. Kemudian pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah terjadi oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi. Nah, jadi meskipun telah dilakukan redistribusi, dalam hal ini inilah yang dikatakan optimalisasi kemarin ya. Nah, ini yang dikatakan optimalisasi. Memang ada optimalisasi tanggal 12-13 November dan banyak P1, dan ada juga ya P1 yang sukses mendapatkan penempatan, tetapi lebih banyak tidak. Nah, itu yang dikatakan redistribusi. Tetap banyak yang tidak bisa tercover melalui optimalisasi karena memang ada oversupply Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kira-kira kejelasannya bagaimana? Nah, di sini kita mendapatkan sedikit informasi bahwasanya kejelasannya adalah seperti ini. Bapak Ibu perhatikan, P1 yang gagal resum ya, berarti status P1 Bapak Ibu itu aman. Bapak Ibu otomatis akan masuk di waiting list ya untuk tahun 2023. Ya, untuk sementara karena Kemendikbud berupaya menuntaskan sampai tahun 2023, berarti P1 yang gagal resum kemarin itu masuk di waiting list untuk tahun 2023. Dan P1, bagaimana dengan P1 yang turun status tapi zong?
Otomatis tidak masalah ketika Bapak Ibu P1 turun status tapi zonk, maka Bapak Ibu akan kembali menjadi P1 tanpa formasi dan juga masuk di waiting list, kecuali ada kebijakan mendadak dari pemerintah untuk penempatan 193.954 tahun ini sesuai keinginan dari Komisi 10. Harapan kita sih sebenarnya seperti itu ya. Kemudian di slide yang lain kami sudah rangkum juga Bapak Ibu ya. Ini juga sudah berulang kali kami tampilkan. Di sini dikatakan untuk P1 yang belum bisa ditempatkan akan dituntaskan pada perekrutan P3K selanjutnya di tahun 2023 tanpa tes dengan menggunakan nilai P1 di tahun 2021. Jadi it's okay ya. Untuk tahun 2023 kalau memang harus ke 2023 tidak masalah. Ini sudah dekat dengan 2023 Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.